Itu misalnya kita baik nih, tutur kata kita baik, kita meninggalkan sejarah baik nih baik, nanti kita tinggal milih gitu. Kita kelahiran yang kayak gimana, ini gimana, seperti kita mati kita. Kayak kalau kita jalan mokso, jalan ketemu diri kita udah lewat Al-Fatihah itu bisa. Tapi dengan sudut pandang jangan yang sempit, yang dipahami yang sekarang ini gitu. Kok saya itu dijadikan artis bagian susah, gimana caranya? Loh, apa susahnya sih Allah? Nah, jadi kan gimana? Apa kalau Allah udah menghendaki kita jadi tinggi, ya pasti akan disesuaikan, akan dirubah. Ini meditasi dasar. Meditasi dasar ini kita nomor satu nih, kita harus niat tujuannya hanya satu apa? Ingin berjumpa. Nah, bagi yang awal ini nanti kita melibatkan energi alam semesta. Jadi ini makrokosmos. Jadi ini goyangan tangan kanan ini sebenarnya sesuatu apapun harus menggunakan istilah tangan ya baik. Yang kiri kenapa? Ini penyaksi. Jadi yang gerak itu tetap Tuhan. Yang gerak itu penguasa alam semesta. Kita itu selaku penyaksi. Itu misalnya kita baik nih, tutur kata kita baik, kita meninggalkan sejarah baik nih baik, nanti kita tinggal milih gitu. Kita kelahiran yang kayak gimana, ini gimana, seperti kita mati kita. Kayak kakek saya itu jam matinya, harinya itu sama seperti jam harinya ketika dia dilahirkan. Jadi geblaknya itu meninggalnya sama kelahirannya itu sama, dan itu bisa milih cara kematiannya gitu. Tapi nanti masuk angin sebentar, terus satu pulang gitu. Ya, itu begitu ya. Kalau orang sekarang kan nggak ngerti begitu. Belum. Jadi kita jangan menganggap bahwa yang benar itu di aku sendiri, karena taksiran Al-Quran pun juga sudut pandangnya luas. Mister ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Kalau dimaknakan jalan yang lurus itu ihdinas siratal mustaqim, katanya rambut dibelah 7 ya, namanya sirat itu ya. Itu kalau tafsirnya yang seperti itu. Tapi tafsir yang lain itu baik itu jalan yang luas. Jadi ya Allah di Al-Quran, di Al-Fatihah itu lengkap sekali. Kalau kita jalan mokso, jalan ketemu diri kita udah lewat Al-Fatihah itu bisa. Tapi dengan sudut pandang jangan yang sempit, yang dipahami yang sekarang ini gitu. Jadi bukan jalan yang lurus terus sempit, enggak, tapi jalan yang luas, kebaikan yang luas. Jadi siratal mustaqim bukan sekedar jalan yang lurus, tapi jalan kebaikan yang luas. Jadi luar biasa kalau kita bisa memaknai gitu, luar biasa. Jadi kalau jawaban pertanyaan kita itu seperti itu. Jadi karma bisa kita putus kalau kita bisa masuk kepada kekosongan. Itu pasti kita akan menemukan hal-hal yang istimewa sebagaimana Allah menghendaki kita untuk menjadi istimewa. Kalau saya nanti enggak ibaratnya enggak peran, enggak sebagai peran kita gitu kan. Kan kita ini kan artis sama aktor. Kok saya itu dijadikan artis bagian susah,
Gimana caranya? Loh, apa susahnya sih Allah? Nah, jadi kan gimana? Apa kalau Allah udah menghendaki kita jadi tinggi, ya pasti akan disesuaikan, akan dirubah perannya jadi peran utama. Bisa peran pembantu melulu gitu, di sawahnya cuma kakinya doang, figuran ini kan. Bisa, apa susahnya sih merubah skenario? Bagi Allah itu sangat mudah. Bunda, kalau mengisi kekosongan itu, yang kita kosongkan itu pikiran kita apa gimana? Nah, nanti ada sistemnya. Jadi kita langsung ke itu. Kalau meditasi dasar, ini meditasi dasar. Meditasi dasar ini kita nomor satu nih, kita harus niat tujuannya hanya satu apa? Ingin berjumpa, ingin ketemu sang guru sejati yang akan membimbing kita, mengasih pelajaran kita, memberi wejangan kita, sang guru sejati. Udah niatnya sih itu aja, supaya nanti ketika dalam perjalanan mi'raj ini godaan apapun kita udah tahu bukan itu tujuannya, bukan itu. Nanti bisa lihat video-video kita yang lain tuh kan, bisa itu bagaimana jegalan godaan itu berupa apa aja, gitu, berupa apa aja, ininya di situ ada gitu. Jadi ada, nanti kita pas mulai ngosong itu kadang sulit, nanti udah kita ini dijebak lagi, nanti ketemu ngakunya siapa kayak gitu yang diilustrasikan di alam bawah sadar kita. Wah, aku nanti mau pengen ketemu sama Syekh Abdul Qadir Jailani, mau ketemu Syekh, ya misalkan para walinya, oh nanti ada situ, oh aku Syekh Abdul Qadir Jailani. Tadi itu jebakan semua. Terus nanti impactnya setelah habis meditasi, oh kita ada kesulitan. Nah itu baru membersihkan karma-karmanya itu. Kan memang surga neraka di sini. Jadi surga di sini, neraka ya di sini. Nanti setelah oleh itu nanti kalau kita bagus semua kan kita surganya, jadi kita dilahirkan kembali dalam kondisi sebaik-baik kelahiran. Gitu. Surga itu. Tapi kalau neraka nanti dilahirkan lagi sejelek-jelek kelahiran gitu. Ya bisa cacat. Mungkin bisa ada yang lainnya, tapi intinya menderita. Gitu. Tinggal dalam penderitaan itu dia bisa membuat jalan supaya itu terhapus semua, supaya lepas. Nah, itu. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi nanti untuk meditasi berarti kita nantinya meditasi gitu. Iya. Ini kita ajarkan meditasi. Meditasi itu uzlah, merenung. Tapi ada tata caranya yang diajarkan leluhur kita. Tuh, jadi ini turun-temurun dari leluhur kita. Kalau kata orang tua kita, ya ini yang diajarkan leluhur kita turun-temurun sampai ininya dari Romo Warsito itu seperti itu, gitu. Ya entah itu dimodif, iniin dikit banyak baulan yang sampai ke kita ya seperti yang kita kerjakan seperti ini, gitu. Tapi kalau bagi yang awal, ini nanti kita melibatkan energi alam semesta. Jadi ini makrokosmos. Jadi ini goyangan tangan kanan ini sebenarnya sesuatu apapun harus menggunakan istilah tangan ya baik. Yang kiri kenapa? Ini penyaksi. Jadi yang gerak itu tetap Tuhan. Yang gerak itu penguasa alam semesta. Kita itu selaku penyaksi. Nyambung gak nih? Jadi kita itu hanya menyaksikan. Tapi semua aktivitas gerak alam semesta ini sudah Tuhan itu sendiri. Allah itu sendiri. Kita hanya sebagai penyaksi. Makanya kita goyahkan ini ilustrasinya supaya paham bahwa alam semesta ini, gerakan alam semesta ini, makrokosmos ini Tuhan.
kita penyaksi aja. Indah ya, itu kok cabai tahu-tahu merah ya. Jadi intinya memikirkan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Makanya tari kecak yang di Bali itu sakral. Karena itu wujud daripada energi alam semesta. Kekuatan alam semesta. Jadi Allah apa itu? Oh, semuanya kayak calon arang apa itu sudah dimodif, itu sudah dirubah-rubah. Enggak seperti ini itu untuk kejahatan aja juga nggak gitu. Jadi sama penjajah itu sudah di beda-beda lah gitu ya, sesuai dengan keinginan para penjajah. Semuanya budaya yang di Nusantara dikerjakan oleh orang Nusantara itu semuanya sudah hebat. Karena dulu orang itu belajar kemana? Belajar di Indonesia. Sekarang aja orang Indonesia belajar banget luar negeri karena sudah nggak pada sakti, sudah pada loyo, sudah pada sakit karena saking nggak sadar tadi. Pada mabuk semua. Ada mabuk apa dunia itu, bahwa mabuk, aduh utang, aduh mobil, aduh rumah, aduh apa, macam-macam di sini. Jadi dia nggak sadar sedang lewat. Nanti bisa digabungkan dengan kekhusyuan ini. Jadi nanti itu ada goncangkan ini, tangannya goncangkan. Ini yang kiri itu badannya kita. Kita tuh penyaksi aja, nyaksiin doang. Tangan kiri itu badannya simbolnya. Gitu kan kalau orang Jawa banyak simbol-simbol. Simbol-simbol itu. Kias. Kias itu yang goncang alam semesta, bahwa yang terjadi di alam semesta makrokosmos ini adalah Tuhan, dan kita menghendaki makrokosmos ini yang penuh dengan kekuatan energi ilahi ini tanpa batas membantu kita, mendukung kita untuk bisa berjumpa dengan Sang Guru sejati yaitu Allah Subhanahu